Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Tema dari kelompok kami yaitu melaksanakan riset, pemasaran, dan meramalkan permintaan. Sebelum ke pemaparan, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ardiansah, lalu ada Mbak Naila Himatus Saroya, dan ada Mbak Silviana Salsabila. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Materi pertama, sistem riset pemasaran. Riset pemasaran atau marketing research adalah perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi suatu perusahaan. Tugas periset pemasaran adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Pemahaman atau gagasan pemasaran memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti pengaruh tertentu di pasar, dan apa arti hal tersebut bagi pemasar. Riset pemasaran sebagai rancangan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Kemudian perusahaan riset pemasaran dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai dengan pesanan. Dan yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan kecil dapat menyewa jasa dari perusahaan riset pemasaran atau mengadakan riset dalam cara yang kreatif dan terjangkau, seperti melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek. Yang kedua, menggunakan internet. Dan yang ketiga, memeriksa pesaing. Kemudian, proses dalam melaksanakan riset pemasaran. Ada beberapa proses. Yang pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Yang kedua, ada mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi. Yang keempat, ada menganalisis informasi. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk riset pemasaran. Beberapa riset bersifat eksploratif. Tujuannya adalah memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemudian solusi atau ide baru. Beberapa riset bersifat deskriptif. Riset ini berusaha menghitung permintaan seperti berapa banyak penumpang kelas 1 dalam pesawat yang akan membeli layanan internet dalam penerbangan. Beberapa riset bersifat kausal. Tujuannya adalah menguji hubungan sebab dan akibat. Mengembangkan rencana riset. Tahap kedua riset pemasaran adalah di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan berapa biayanya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Materi selanjutnya yaitu mengenai sumber data. Sumber data sendiri itu ada 3. Yang pertama, sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Yang kedua, sumber data primer, yaitu data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Yang ketiga, sumber data keduanya, yaitu data yang menggabungkan antara data primer dan sekunder. Lalu ada pendekatan riset, ada pendekatan riset observasi, etnografi, kelompok fokus kelompok, survei, perilaku, dan eksperimen. Lalu ada instrumen riset. Kuesioner terdiri dari sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Lalu instrumen selanjutnya, pengukuran kualitatif, merupakan pendekatan penelitian yang relatif tak terstruktur, memperbolehkan adanya rentang kemungkinan responden. Lalu ada peralatan teknologi. Selanjutnya, rencana pengambilan sampel. Unit pengambilan sampel itu siapa yang harus disurvei, lalu ukuran sampel, berapa banyak sih orang yang harus disurvei, lalu ada prosedur pengambilan sampel, bagaimana kita harus memilih responden. Lalu ada metode kontak, yaitu kuesioner surat, wawancara telepon, wawancara pribadi, wawancara online. Selanjutnya, mengumpulkan informasi.
yaitu fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Terdapat 4 masalah utama yang timbul dalam survei. Masalah pertama, responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali ataupun diganti. Yang kedua, responden lain menolak bekerjasama. Yang ketiga, responden lain akan memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Dan yang masalah yang keempat, beberapa pewawancara mungkin bias atau tidak jujur. Materi selanjutnya yaitu menganalisis informasi. Satu langkah sebelum langkah terakhir adalah penyimpulan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Periset menghitung rata-rata dan mengukur depresi variabel-variabel utama dan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan hambatan. Lalu periset dapat menguji berbagai hipotesis dengan teori, juga menerapkan analisis sensivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Mempresentasikan temuan. Sebagai langkah terakhir, periset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Periset semakin dituntut untuk memainkan peranan konsultan yang lebih proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan yang rekomendasi. Periset juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. Lalu materi selanjutnya mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukan riset harus mempertimbangkan bukti. Sistem dukungan keputusan pemasaran atau Marketing Decision Support System atau MDSS sebagai pengumpulan data terkoordinasi sistem alat dan teknik dengan piranti lunak dan piranti keras yang mendukung dengan nama organisasi, mengumpulkan dan menerjemahkan informasi relevan dari bisnis dan lingkungan dan mengubahnya menjadi dasar dan tindakan pemasaran. Selanjutnya ada mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Yang pertama, konsepsi riset pemasaran yang sempit. Maksudnya adalah adanya pandangan dari para manajer yang memandang bahwa riset pemasaran hanyalah sebagai operasi pencarian fakta semata, tanpa didukung adanya definisi yang cermat dan alternatif keputusan. Yang kedua, kaliber periset yang tidak seimbang. Manajer biasanya memperkerjakan riset pemasaran yang kurang kompeten, lemah dalam pelatihan, dan rendah kreativitasnya sehingga menyebabkan hasil yang tidak inklusif. Yang ketiga, ada penentuan kerangka masalah yang buruk. Penentuan kerangka masalah dirasa kurang begitu penting oleh sebagian besar periset. Oleh sebabnya, hasil atau keputusan dirasa kurang memuaskan. Yang keempat, temuan yang terlambat dan terkadang salah. Banyak dari manajer menginginkan hasil yang akurat dalam waktu yang cepat, sedangkan sebuah riset pemasaran membutuhkan waktu dan uang. Dan yang terakhir, perbedaan kepribadian dan presentasional. Perbedaan antara gaya manajer linggis dan riset pemasaran sering menghalangi hubungan yang produktif. Bagi manajer yang menginginkan kekonkretan, kesederhanaan, dan kepastian, laporan riset pemasaran mungkin tampak abstrak, rumit, dan repetitif. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Riset pemasaran dapat membantu pemasar mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar. Dua pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran yaitu yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, permodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Ukuran pemasaran adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasar dapat digunakan oleh manajer untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Permodelan bauran pemasaran. Model bauran pemasaran menganalisis data dari beragam sumber, seperti data pemodal, pengecer, dan pengiriman perusahaan. Penetapan
peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi. Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil. Departemen Pemilihan untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar. Departemen Sumber Daya Manusia untuk memperkerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Peramalan penjualan didasarkan pada buktiran permintaan. Manajer harus mendefinisikan apa yang mereka maksudkan dengan permintaan pasar. Ada beberapa ukuran permintaan pasar, yaitu yang pertama pasar potensial, yaitu kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Yang kedua, pasar yang tersedia, yaitu kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan dan akses terhadap penawaran tertentu. Yang ketiga, pasar sasaran, yaitu bagian pasar yang tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Dan yang terakhir, pasar terpenetrasi, yaitu kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.